Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Diki Prasetyo dengan NIM 23166. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 8. Jadi soal yang pertama itu jawablah pertanyaan berikut terkait dengan forestry. Jadi kalau saya anggapkan ini satu A, itu apa perbedaan dari graf dengan forestry. Jadi graf itu adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan titik atau dot yang terhubung oleh garis atau edge. Jadi untuk setiap titiknya itu mewakili suatu objek, sedangkan garis atau edge tadi itu mewakili hubungan antar objek. Kemudian untuk forestry itu, jadi forestry itu adalah tree yang tidak terbatasi oleh jumlah parent dan child node pada struktur tree-nya. Namun pada forestry itu tiap-tiap child node itu tergantung dari parent-nya. Kemudian yang 1B itu bagaimana mengkonversi dari graph menjadi forestry. Jadi caranya itu untuk mengkonversinya itu dengan menghilangkan siklus-siklus dari graph tersebut. Tiap komponennya itu terhubung dalam graph menjadi forest. Seperti identifikasi komponen terhubung dengan algoritma pencarian seperti DFS untuk mengidentifikasi graf, kemudian menghapus sisi yang menyebabkan siklus yang menggunakan DFS. Lalu setelah siklus dihapus, maka setiap komponen terhubung itu akan menjadi forestry. Kemudian soal 1C itu apa perbedaan algoritma greedy menggunakan Dijkstra, Prim's, dan Kruskal. Jadi kita mulai dari Kruskal. Algoritma Kruskal itu yaitu algoritma yang bekerja dengan cara mengurutkan semua sisinya berdasarkan berat, lalu ditambahkan sisinya satu persatu dengan MST atau minimum spanning tree jika sisi tersebut tidak membentuk siklus. Jadi itu seperti tadi ya, seperti gambar yang kita jelaskan tadi. Ketika tidak ada siklus itu, maka yaitu akan dihitung dari sisi bobotnya atau minimum spanning tree-nya tadi. Karena tadi kan ada A, B, C, D, E. Di setiap node-nya itu tadi itu ada bobotnya. Algoritma Dijkstra itu mulai dari simpul sumber atau edge sumbernya. Kemudian secara iteratif pilih edge atau simpul dengan terdekat yang belum dikunjungi dan diperbarui jalur pendek untuk mencapai edge atau simpul tersebut. Kemudian kalau algoritma Prim's itu dia itu dimulai dari satu simpul, kemudian secara iteratif ditambahkan ke sisi dengan berat minimum yang menghubungkan simpul atau edge yang sudah ada MST atau minimum spanning tree ke simpul atau edge yang belum ada. Lalu yang soal 1D itu bagaimana traversal graph menggunakan metode traversal forestry dengan DFS dan BFS. Jadi caranya itu DFS atau depth first search itu dimulai dengan awal simpul, kemudian mengeksplorasi secara jauh, mungkin di setiap cabang sebelum dia mundur itu. Jadi dapat stack diimplementasikan dengan menggunakan rekursif atau stack tersebut tadi. Kemudian untuk BFS atau breadth first search itu dimulai dari simpul awal dan mengeksplorasi semua simpul pada level yang sama sebelum bergerak ke level berikutnya. Jadi ini tuh diimplementasikan menggunakan queue. Kemudian soal yang kedua itu kita disuruh membuat simulasi konstruksi workflow untuk proses discovery menggunakan Petrinet, seperti pada pembahasan materi yang di-share oleh Mas Prak.
Struct event lock ini dia tuh mendefinisikan struktur event lock yang berisi sebuah vektor string yang disebut dengan event tersebut. Ini akan itu untuk menyimpan urutan kejadian untuk setiap lognya nanti. Kemudian vektor event log, read event log ini membuat daftar struktur event log dari string log mentah yang sudah ditentukan di setiap karakternya di string dikonversikan menjadi string kejadian tunggal dan ditambahkan ke vektor event dari instant event log dan kemudian ditambahkan ke vektor logs yaitu event logs. Untuk void alpha algorithm ini yang di sini tuh untuk memproses kejadian untuk menentukan hubungan hubungan atau follow yaitu kepasangan kejadian yang berurutan, kemudian itu mengisi himpunan place dan transisi berdasarkan hubungan tadi. Jadi place itu mewakili busur antar transisi. And logs itu yaitu iterasi melalui setiap pasangan kejadian dalam log. Yaitu di sini tuh untuk menambahkan pasangan kejadian himpunan follow. Lalu di sini tuh artinya tuh untuk menambahkan kejadian ke himpunan all event. Di sini juga menambahkan kejadian berikutnya ke all event. Lalu yang ini for cons auto dan follow ini tuh menentukan place berdasarkan follow. Kemudian isi bawahnya tuh transisi insert follow first itu untuk menambahkan awal kehimpunan transisi. Yang kedua juga sama, menambahkan transisi akhir kehimpunan transisi. Kemudian place insert follow ini menambahkan pasangan follow ke himpunan place. Standard finish ini tuh fungsinya tuh adalah menambahkan tempat khusus mulai dan selesai ke dalam himpunan place. Jadi fungsi ini tuh menghubungkan dari tempat start ke semua transisi awal dan semua transisi akhir ke tempat end. Kemudian yang void extrancial and final transisi ini di sini tuh fungsinya tuh untuk mengidentifikasi transisi awal dan akhir dalam setiap log dan dia itu akan menambahkannya ke himpunan intentional dan final transition. If ini tuh yaitu jika lognya itu tidak kosong atau ada dia tuh menambahkan transisi awal ke himpunan, lalu dia tuh akan menambahkan ke transisi himpunan akhir atau himpunan final, transisi finalnya. Void display patternnet ini tuh fungsi untuk menampilkan jaringan patternnet. Dan for cons auto place ini tuh dia tuh iterasi untuk melalui setiap pasangan place. Kemudian yang di bawahnya ini tuh setiap transisi, kemudian mencatat transisinya.
Ini tadi itu mencetak setiap pasangan place. Lalu di integer main nanti atau fungsi utamanya ini, yang pertama dia itu akan membaca log kejadiannya. Kemudian dia itu akan mendefinisikan himpunan place. Lalu set string transisi ini tuh dia itu akan mendefinisikan himpunan transisi. Lalu alpha algoritma place transisi ini tuh dia itu akan menerapkan algoritma alpha untuk menemukan place dan transisinya. Lalu set string initial transition itu dia itu akan mendefinisikan himpunan initial transisi. Ini juga mendefinisikan final transisi. Kemudian untuk ekstrak final, ekstrak initial dan final transisi itu dia itu akan mengekstraksi transisi awal dan akhir. Kemudian start finish itu akan menambahkan tempat atau place mulai dan selesai. Kemudian display pattern-nya dia itu akan menampilkan jaringan pattern net. Kemudian terminal itu mengembalikan program berjalan sukses. Fungsinya tadi dari fungsi integer main atau fungsi utamanya itu yaitu mengkoordinasikan keseluruhan prosesnya itu. Yang pertama itu membaca kejadian, menerapkan alpha algoritma untuk menemukan tempat dan transisi. Kemudian dia itu mengekstraksi transisi awal dan akhir. Kemudian dia itu menambahkan tempat place mulai dan selesai. Kemudian dia itu juga menampilkan jaringan Petri yang telah dihasilkan. Kemudian dengan langkah-langkah tersebut itu, kode tersebut itu akan membangun dan menampilkan jaringan Petri sederhana berdasarkan log kejadian yang diberikan. Outputnya akan seperti ini, yaitu dia itu mulainya itu dari place, kemudian menuju node A, dari node A dia itu menuju node B, kemudian dari node B itu dia itu menuju node C, kemudian dari node B itu dia juga menuju ke node D, kemudian dari node C tadi itu dia itu menuju node B lagi, melakukan mati siklus. Kemudian node D menuju ke node E, D menuju ke node F, E menuju node F, E menuju ke node G, F menuju E, kemudian G menuju H, Y menuju I, H menuju J, H menuju K, I itu menuju ke N, dan J menuju L, K menuju L menuju N. Transisinya seperti ini. Transisinya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Gambarannya tuh seperti ini outputnya. Nah, seperti ini. Nah, dari place menuju node A, kemudian dari node A menuju node B menuju C, dan yang seperti kita jelaskan tadi. Dan N ini akan menuju N ke N juga karena sudah selesai seperti tadi. Selebihnya seperti itu. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian.